Kan dia juga bentak-bentak saya gitu kan, dia bentak-bentak saya. Abdul Rasid ya? Abdul Rasid. Siap yang mulia. Baik. Tadi saudara mengatakan bahwa kenal, mengetahui para terdakwa itu pada saat di TKP. Siap yang mulia. Ada kejadian apa memang di TKP? Ada kejadian penganiayaan. Saudara pertama kali tahu itu dari mana? Saya pertama kali tahu mendapat telepon dari Bapak Rudi. Bapak Rudi. Tapi waktu itu pertama saya tidak kenal dengan Pak Rudi karena telepon di HP saya itu tanpa nama gitu. Tanpa nama. Pas saya tanya dia Sebentar. penghuni. Sebentar. Saat itu saudara bertugas. Siap, saya lagi bertugas. Bertugas. Kapan itu? Pada tanggal 20 Februari hari Senin sekitar pukul 19.25 menit. Harinya tadi? Hari Senin. Hari Senin. Waktu itu saudara bertugas ada di pos. Saya ada di pos belakang. Kebetulan saudara saya tugas di mana? Di pos paling belakang ujung di jalan Bolepat Raya paling belakang. Saya lagi nulis mutasi waktu itu. Saudara mendapat telepon dari Bapak Rudi. Pak Rudi, siap. Tidak ada nomor teleponnya. Terus atas telepon tersebut apa yang saudara lakukan? Waktu saya terima, Pak Rudi mengatakan, Pak, itu ada tamunya teman-teman anak saya gitu. Saya juga waktu itu kurang paham di bahasa temannya teman-teman gitu karena Pak Rudi sendiri juga waktu itu bagaimana lah bahasanya yang enak gitu. Pokoknya intinya itu di depan rumah ada tamunya temennya teman anak saya gitu. Tolong dilihat-lihat, takutnya ada keributan, Bapak bolak-balik aja gitu. Intinya itu kata-katanya. Apakah atas permintaan dari saudara Rudi, akhirnya saudara menuju tempat sebagaimana disampaikan saudara Rudi? Siap yang mulia. Kemana itu? Saya menuju ke arah rumahnya Pak Rudi. Ke rumah Pak Rudi. Jaraknya dari tempat yang waktu itu saya lagi di pos itu kurang lebih sekitar 100 meter. 100 meter. Dari jarak. Tempatnya di Jalan Permata Bolepat nomor 46. Saudara datang. Sampai di lokasi apa yang saudara lihat? Sampai di lokasi yang saya lihat itu bukan persis di depan rumah GPB 46 tapi di depan kapling nomor GPB nomor 33 gitu. Tapi emang berhadapan dengan nomor 46. Di situ pertama saya lihat pas mendekati itu ada kendaraan mobil Rubicon gitu. Saya di pikiran saya itu kan, wah ini mobil asing bahasanya, istilahnya tamu gitu kan. Nah di belakang mobil Rubicon itu ada 4 orang di situ yang saya lihat. Saudara masih ingat nomor mobil Rubiconnya? Ingat, saya ingat. Berapa? B120 DEN. Warnanya? Warnanya hitam. Baik, ada 4 orang. Ada 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Apa yang dilakukan 4 orang itu? Pada saat saya datang, ke-4 orang itu, 4-4-nya sedang berdiri. Sedang berdiri? Ya. Dalam posisi semuanya berdiri. Yang satu agak nunduk, memang yang laki-laki kecil nih agak nunduk. Yang laki-laki kecil ada agak nunduk? Iya, yang sekarang viral itu korban David. Yang ternyata anak korban belakangan ya? Siap. Itu agak nunduk. Siap. Mereka tidak bicara apa-apa? Bicara satu, karena saya tanya. Saudara tanya, apa pertanyaan saudara? Saya tanya, mau pada kemana dek? Gitu kan saya nanya. Nah, dijawab satu sama Mario, yang sekarang setelah viral saya tahu itu Mario. Itu Pak, saya lagi bertamu ke rumah yang mobilnya merah gitu. Tapi sambil nunjuk dia. Dijawab Mario itu yang saudara maksudkan terdakwa ini? Mario, siap. Ya coba lihat, betul ya? Siap. Lihat, benar ya, ini.
Siap. Terdakwa Mario. Ya. Saudara tanya, baik. Ini mau kemana, Dik? Siap. Nah, dia jawab mau Lagi bertamu ke rumah yang mobilnya merah. merah hijau. Baik. Terus atas jawaban tersebut apa yang saudara lakukan? Ya saya lihat mobil merah itu emang posisi di rumah Pak Rudi di GPB nomor 46. Gitu. Dipikir saya langsung mencari pos terdekat dari situ. Maksud saya karena dipikir saya waktu itu Bapak bolak-balik aja, saya cari pos terdekat, mohon bantuan dari situ nanti, tolong dilihat-lihat dibantuin, karena saya posisinya akan selalu bolak-balik dan saya di belakang gitu. Jadi saya pantau-pantau, nanti minta bantuan pemantauan juga dari pos terdekat. Saya hubungi Pak Burhanuddin. Kebetulan Sebentar. Saudara kan tadi menuju kan 17.2, pertama kali dihubungi 17,25. Sampai di lokasi saya nggak tahu persis jam kan. Pak Burhanuddin waktu itu agak jauh dari saya panggil ke arah saya gitu di perempatan itu. Nah, saudara memanggil saksi saudara Burhanuddin itu masih di lokasi tersebut? Setelah saya meninggalkan. Saudara meninggalkan. Saya meninggalkan menuju kemana? Saya meninggalkan menuju ke perempatan kedua. Tapi ya. Saudara berhenti di situ. Iya. Lalu saudara menghubungi Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin ini siapa? Security juga. Security. Menghubungi melalui apa? Via langsung Pak, saya pemanggilan langsung. Via langsung itu iya. Burhanuddin ada di situ? Ada. Ada di situ ya? Di perempatan kedua. Di perempatan itu di pos Oakwood. Oh itu ada pos ya? Ada. Burhanuddin ada di situ. Ada. Apa yang saudara sampaikan kepada Burhanuddin? Kalau saya nyebutnya langsung nama gitu karena usianya juga lebih muda dari saya. Nanti tolong dilihat-lihat, dipantau dari sini. Di depan rumahnya Pak Rudi ada anak-anak gitu. Takutnya ada keributan, tolong dipantau-pantau gitu. Nanti saya mantau dari arah belakang gitu. Saudara mantau dari arah belakang itu arah mana? Tempat saya yang tadi. Yang tadi kembali ke lokasi pertama waktu dihubungi saudara Rudi. Iya Pak Rudi siap. Terus belum selesai saya ngomong seperti itu, tahu-tahu telepon saya berbunyi lagi. Jadi ketika saudara masih bertemu sama Pak Burhanuddin, ada telepon lagi. Ada telepon lagi. Dari siapa? Dari Pak Rudi lagi. Dari Pak Rudi. Apa yang disampaikan Pak Rudi? Pak Rudi, Pak sepertinya udah ada keributan gitu. Nah itu saya ingat di jam HP saya, kalau pertama saya dapat telepon 19.25, ini 19.31. Saudara bisa pastikan 19.31 itu karena saudara, dari mana saudara tahu kalau itu 19.31? Dari jam HP saya. Oh dari HP? Siap. Oh ya ada jam itu 19.31. Siap. Ya, panggilan yang kedua itu 19.31. Baik. Terus apa respon saudara? Waktu itu saya langsung ke TKP, ke lokasi ke rumah Pak Rudi lagi. Saya nggak matiin HP lagi, saya langsung kantongin HP saya ngebut langsung ke lokasi. Ke lokasi, saudara sendirian atau dengan Burhanuddin? Saya nggak tahu persis Burhanuddin, yang pasti ketika saya dapat telepon Pak Rudi, Pak sepertinya udah ada kejadian gitu, saya langsung langsung ke lokasi. Ternyata Pak Burhanuddin ngikutin saya dari belakang. Oh ternyata si Burhanuddin mengikuti saudara. Siap. Sampailah saudara di lokasi. Siap. Ketika di lokasi, apa yang saudara lihat? Ketika di lokasi, saya langsung arahnya ke orang yang 4 ini kan gitu. Nah pas saya nyampe di lokasi itu satu orang posisi tengkurap tiduran di aspal. Oh, satu orang yang tertengkurap. Apakah orang yang tertengkurap itu yang sudah katakan yang kecil tadi, yang iya, kecil betul. tadi, tengkurap ya? Siap. Tengkurap. Itu pakai pakaian apa? Masih ingat? Waktu itu pakaian kaos hitam. Kaos hitam. Yang tengkurapnya celana pendek hitam. Celana pendek hitam. Sendalnya kalau nggak salah sendal kayak kerpil gitu, sendal jepit kerpil gitu. Ya kelihatannya menurut saudara seperti karpil gitu ya? Siap. Sandalnya. Sendal gunung. Terus
kan itu ada 4 orang. Siap. Yang 3 apa yang perhatikan? Sudah perhatikan yang 3 ini? Yang 3 lagi itu kalau yang perempuan ada di sebelah kiri, yang laki-laki gede yang sekarang terdakwa Mario di dekat korban. Sebelah kiri itu kiri siapa? Di sebelah kirinya si korban. Sebelah kirinya. Pokoknya di pinggir korban. Jalan dia agak di sebelah kiri. Kalau yang terdakwa ada di sebelah kanan. Nah yang seingat saya si Sen itu posisinya ada di dekat mobil dia, di belakang mobil. Dekat ya, posisi korban dan mereka ini dekat dengan mobil itu. Jaraknya dekat, kurang lebih ya sekitar 5 meteran lah. Kurang lebih 5 meter. 5 atau 10 meter gitu dari mobil. Dekat ya. Dekat. Baik. Saudara kan tadi mengatakan terlungkup itu ya. Itu ya. Membujur kemana posisi dari korban? Anak korban. Posisi membujur utara. Itu kan jalan. Ya, jalan. Itu melintang jalan atau searah jalan. Searah jalan. Agak nyerong dikit ke kiri. Ada itu di pinggir. Di pinggir. Pinggir, tapi masih di aspal. Siap. Masih di aspal. Baik. Terus setelah saudara melihat anak korban ini membujur, apa yang saudara lakukan? Saya langsung mendekati yang tengkurap, yang korban gitu kan, karena dipikir saya muka di aspal takut nggak bisa napas gitu, saya langsung balik kan. Saya angkat kepalanya, kebetulan memang agak berat gitu, saya sempat ngangkatnya agak berat. Dibantu juga saya sama Pak Burhanuddin waktu itu sebentar, dia ngikut bantuin balik gitu. Tapi sebelum saya balik, saya nggak langsung balik. Karena saya tahu ada darah gitu kan, di hidungnya ada darah, saya tetesin dulu darahnya biar turun maksudnya. Baru saya balik, itu saya lihat di mulut sama hidungnya udah penuh darah dia. Jadi sudah terbalik ya, sudah balik ya. Tapi masih di posisi pegangan saya, masih saya angkat gitu, masih balik. Saya pegang, belum saya turunin, itu saya lihat posisi hidung dan mulut itu penuh darah. Penuh darah. Nah, bahkan di lubang hidung itu sempat ada gelembung ya, karena napas. Ada gelembung saya tahu ya. Itu masih ada napas karena darahnya itu belembung gitu. Dari telinga sudah lihat? Dari telinga enggak, saya enggak lihat. Sudah enggak perhatikan? Enggak perhatikan. Ada luka di pipi kanan kiri? Saya kurang merhatikan itu, yang pasti pas ketika darah, fokus saya itu nurunin darah dulu, jangan sampai masuk lagi gitu. Setelah saudara lihat kondisi anak ini ya sedemikian, terus saudara tanya sama ini para terdakwa? Belum yang mulia. Saya masih ngurusin si korban dulu, kemudian saya turunin lagi, tapi saya turunin dalam posisi miring kiri gitu. Miring kiri maksud saya itu biar darah yang dari hidung dan mulut itu keluar lewat samping gitu, jatuh lah istilahnya. Habis itu saya taruh, posisinya agak miring gitu. Nah terus setelah itu saya bangun, saya hubungin Pak Burhanuddin kan. Bur. Itu saudara balik ya, posisi anak korban sudah terlentang. Iya, tapi jadi, waktu saya naruh itu enggak posisi telentang, agak miring gitu. Agak miring pas ya. Itu dia goyang. Agak miring. Masih dipegangi oleh saudara Burhanuddin? Oh enggak, Burhanuddin itu posisinya ada di sebelah kanan saya dia. Baik. Terus akhirnya setelah itu apa tindakan saudara? Saya langsung hubungin Pak Burhanuddin, kontak pakai HT, hubungin yang lain minta bantuan gitu. Minta bantuan. Maksud saudara yang lain itu siapa? Maksud saya security yang lain. Security gitu. Yang lain. Baik. Terus? Akhirnya di kontak sama Pak Burhanuddin ya, yang datang itu nggak lama Pak Ali, Pak Sum, sama Pak Muhammad Ali datang bantu ke lokasi. Datang ya. Iya. Nah setelah saya hubungin Burhanuddin minta bantuan yang lain, pas saya nengok ke belakang ada Ibu Natali gitu. Saya lihat ada Bu Natali di belakang saya, langsung saya ngomong juga sama Bu Natali. Bu, bisa pinjam mobil enggak? Langsung bawa ke rumah sakit gitu korban. Gitu. Kata Bu Natali jawab bisa gitu. Saudara enggak ada bertanya kepada terdakwa Mario maupun Sen, ini kamu ngapain ini anak ini? Ada setelah kapan itu?
langkah saya kan pertama Burhanuddin, terus saya ngomong sama Bu Natali pinjam mobil, nah saya langsung ke pelaku Mario langsung. Mario. Saudara tanya, ya. Apa pertanyaan saudara? Ini diapain kok, kenapa bisa begini kan gitu. Ya pertama dia ngomong dikasih hukuman, kedua bohong masih dikasih hukuman begini gitu kan. Terus dia jawab lagi, saya pukul perutnya langsung jatuh gitu. Ngomongnya sebelum waktu saya itu, pukul perutnya tadi apa saudara mengatakan? Saya pukul perutnya terus dia sebelum jatuh. Saya beri hukuman. Gitu. Iya. Oh, saya beri hukuman. Iya. Terus saya pukul perutnya. Iya. Saya pukul perutnya terus dia jatuh gitu. Terus ada lagi yang disampaikan? Dia enggak, itu waktu itu si Mario masih emosi, terus dia tahu-tahu bentak saya kan gitu. Saudara dibentak? Iya dibentak. Coba bagaimana perasaan Bapak kalau keluarga Bapak dilecehin kan gitu. Saudara tadi mengatakan bahwa terdakwa Mario emosi. Iya betul. Apa yang saudara lihat sehingga saudara ini wajahnya kok emosi, yang saudara ini emosi? Apa dalam wajahnya sehingga saudara bisa mengatakan itu dari emosi? wajah dan gerakan-gerakan dia itu masih posisinya nggak bisa tenang gitu pada saat itu. Jadi jalan sono, jalan sini, jadi saya harus ngimbangin, ngikutin gitu. Masih kayak ya istilahnya orang habis olahraga masih dong keringetan, gerak gitu, tampangnya emosi gitu. Itulah saudara, sehingga bahkan dia juga bentak-bentak saya gitu kan. Dia bentak-bentak saya, terus ya saya bentak balik lagi kan. Saudara dibentak. Siap. Dibentaknya itu selain tadi dikatakan bahwa gimana kalau terjadi ke anak saudara Bapak, iya, gitu toh. Iya, terus selain itu apa lagi yang disampaikan sehingga saya sampaikan ya, tapi bukan begini caranya kan gitu. Saya bentak lagi. Ya udah, mana identitasnya keluarin gitu kan. Karena saya tahu dia udah ada korban, dia udah mengakui saya pukul perutnya, saya pinta identitasnya kan gitu. Mana keluarin identitasnya gitu. Pertama nggak ada kan, nggak ngaku, nggak ada. Akhirnya masih emosi, saya panggil Pak Burhanuddin lagi, Pur ambil borgol Pur gitu kan. Pas saya ambil borgol baru Mario agak melemah gitu kan. Ya udah, tapi SIM aja ya, jadi kata Mario gitu. Ya udah nggak apa-apa, oke SIM. Akhirnya saya ke mobil bareng-bareng sebelah kanan. Nah dia ngambil dompet di pintu sopir mobil tuh, dibuka, terus keluar, tapi nggak mau ngasih lagi kan, nggak mau ngasih. Dia muter lagi ke belakang, ke sebelah kiri. Akhirnya di sebelah kiri saya paksa. Dapat ya nggak apa-apa, tapi Bapak foto aja, jangan dipegang SIM-nya ya. Ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya foto SIM-nya. Itu SIM-nya Mario. SIM-nya Mario, saudara perhatikan SIM-nya Mario. Siap. SIM Mario. Tadi saudara mengatakan Bu Natalia datang, ya. Datang. Saudara mengatakan mobil, gitu ya. Siap. Terus bagaimana kejadian yang berkaitan dengan Bu Natalia? Kalau Bu Natali, seingat saya waktu saya ngomong, Bu bisa pinjam mobil enggak, langsung bawa ke rumah sakit, itu Bu Natali kayaknya langsung arah balik pulang dia. Nah, kemungkinan ya mau ngambil mobil atau mau laporan sama Pak Rudi gitu. Mungkin pas ketemu di jalan, ketemu Pak Rudi gitu. Tapi enggak langsung, waktu saya ngomong dia enggak langsung bawa mobil, langsung kejadian enggak. Akhirnya mobil datang. Mobil datang. Mobil dibawa sama Pak Rudi. Mobil merah tadi. Siap. Mobil itu datang. Mobil itu akhirnya untuk mengangkat si korban. Anak korban. Siapa yang mengangkat anak itu? Yang mengangkat anak korban karena memang waktu itu posisinya kerubutan ya, istilahnya keroyokan gitu. Fokusnya juga kita semuanya arahnya ke korban. Seingat saya itu yang di bagian badan Pak Asum, yang angkat badannya Pak Asum, yang di bagian kepala Pak Ali gitu. Karena posisinya keroyokan, saya sendiri bahkan di saat kejadian itu posisi saya ngapain saya kurang ada ingat. Tidak terdakwa Mario maupun terdakwa Sin itu ikut bantu ngangkat? Ini di posisi ini saya nggak inget
Yang mulia, istilahnya saya sendiri aja ngapain, ternyata pas waktu rekonstruksi saya buka pintu itu saya... Enggak, yang lupa. Saudara ingat aja? Iya, saya nggak ingat. Saudara enggak ingat, iya. Tapi seingat saudara Pak, adalah... Saya Pak Ali sama Pak Asum. Pak Asum, baik. Akhirnya siapa yang berangkat? Yang berangkat ke rumah sakit, karena waktu pas megang badan Pak Asum masuk ke dalam, yang duduk di sebelah kiri itu kan Pak Asum. Pak Asum ada kata-kata lo aja li gitu bahasanya. Ya akhirnya saya perintahin udah Pak Ali aja yang tahu rumah sakit gitu. Akhirnya dia tukaran. Nah yang bawa ke rumah sakit itu korban dipangku sama Pak Ali, yang mengendarai mobil itu Pak Rudi. Pak Rudi. Siap. Saudara tidak ikut? Saya tidak ikut karena saya masih ngurus yang ada di lokasi. Bu Natali juga tidak ikut? Tidak ikut. Jadi ada selain Pak Ali dan Pak Rudi berangkat ya, ada di TKP semua? Ada. Ada TKP. Terus apa yang dilakukan di TKP? Di TKP paling saya waktu itu banyak bertanya permasalahan intinya. Saudara tanya kepada? Ketiga-tiganya saya tanya apa permasalahannya, ya, apa permasalahannya gitu kan. Semua hampir, ya keduanya sih, kalau yang cewek nggak terlalu banyak ngomong, anak AG itu nggak terlalu banyak ngomong. Yang dua bilang adeknya dilecehin gitu intinya. Yang dua, iya. Yang dua itu maksud saudara Mario sama Sin. Sen, ya. Adiknya dilecehin. Iya. Adiknya siapa? Adiknya si Mario dilecehin. Oh, yang bilang begitu siapa? Dua-duanya bilang gitu. Dua-duanya? Iya. Kalau Mario kan tidak mungkin ngomong adiknya. Mungkin. Waktu kejadian dia ngomong adik saya dilecehin. Oh, adik saya. Iya. Ya, kan gitu. Adik saya. Kalau si Sin adiknya. Iya. Dilecehin. Baik. Itu ya. Selain itu? Selain itu nggak ada, cuman ya ngobrol-ngobrol biasa selebihnya sambil menunggu gitu. Saudara ikut ke Bu Natali saat itu, apakah kembali ke rumah pada saat mereka ada di lokasi? Ya setelah itu saya perintahkan anggota saya awasin pelaku gitu kan, karena waktu itu pelaku masih ada 3 orang di situ. Pak Ali sama Pak Asum tuh jagain pelaku, saya ngurus satu nunggu kabar dari rumah sakit gitu kan, karena anggota saya satu berangkat ke rumah sakit. Terus saya juga jagain dari ini yang keluarganya Pak Rudi gitu kan, karena dia juga masih sering keluar masuk gitu kan dari rumah itu. Ada tidak? Itu kan sudah jagai baik kendaraan maupun pelaku. Ya. Apakah ada yang membawa kendaraan itu mau jalan? Ada, itu tapi nggak cepet di waktu-waktu itu gitu, karena kita sambil saya nunggu dari kabar dari rumah sakit. Setelah dapat kabar dari rumah sakit, Pak Rudi nelpon lagi dari rumah sakit tuh. 2 kali dia nelpon. Yang pertama dia nelpon, Pak tolong amanin pelaku. Yang kedua, Pak tolong amanin keluarga saya gitu. Nah, fokus saya ke situ, karena maksudnya amanin keluarga saya itu takutnya anaknya mau balas dendam karena kan temennya dipukulin gitu. Intinya saya ngamanin keluarga gitu. Sambil saya proses pelaporan ke Polsek gitu. Saya coba hubungin pelaporan Polsek sama Bu Natali. Nah terus ketika saya lagi proses itu, saya lihat mobil Rubicon itu lewat gitu. Karena kan jarak dari TKP ke rumah Pak Rudi itu kan ada jarak gitu istilahnya. Pas saya di depan rumah Pak Rudi, saya lihat mobil itu keluar gitu. Wow. Mobil itu ngelewatin saya mau keluar, arah keluar gitu. Apa tindakan saudara? Terus saya refleks ke Pak Asum. Pak Asum kontak pakai HT di depan, tutup pintu, suruh balik lagi ke lokasi mobilnya gitu. Nah akhirnya Pak Asum kontak ke gerbang utama tuh, dipalangin pun, tutup, ditanya suruh balik lagi, ya nurut langsung balik lagi. Nggak lama mobil itu ke TKP lagi. Siapa yang mengendarai mobil itu? Mobil itu kendarai Sen. Saudara tanya, ini mau kemana gitu? Kalau saya nggak sempat nanya karena saya nggak kontak dengan
si mobil dengan sopir gitu. Tapi anggota saya ada yang nanya. Ada yang nanya. Siap. Sebelum dia berangkat udah ditanya. Itu ya. Silakan, akhirnya petugas datang ya, polisian ya. Siap. Baik. Saudara Burhanuddin. Ya, yang mulia. Tadi saudara ketika ada di pos didatangi oleh saksi. Disampaikan kepada saudara. Apa yang disampaikan? Bur, tolong lihat-lihat, nanti takut ada kejadian ini ya di GPB 46. Takut nanti ada keributan, cuma itu aja sih. Akhirnya saudara Ontek, iya ngikutin Parosit. ikut. Iya ikut. Tarik napas dulu. Siap. Enggak usah takut ya, udah biasa saja. Tarik napas dulu. Jadi sudah ngikuti sampai di tempat Kejadian itu. Apa yang saudara lihat? Itu apa namanya korban dan udah ada kejadian itu. Ya? Iya. Korban. Ada korban. Iya, ada kejadian. Korbannya itu posisinya seperti apa? Terpelungkup ya. Ya terpelungkup dan yang mulia terpelungkup. Tertelungkup Iya. ya, tertelungkup. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki yang mulia. Laki-laki. Siap. Iya. Terus yang terdakwa Sen sama terdakwa Mario, apa mereka sedang apa waktu itu ketika datang, saudara? Mereka berdiri atau duduk atau Enggak pergi dia, cuman diri aja di sini. berdiri saja? Iya. Berdiri. Sempat saudara tanya kepada terdakwa ini, Mario sama Sen? Tidak yang mulia. Tidak. Siap. Terus saudara tadi ikut membantu Angkat dia di kaki, bagian kaki. angkat, itu kan tertelungkup, terus angkat balik, miring itu, Iya. angkat itu. Siap yang mulia. Apa yang saudara lihat dalam kondisi si anak korban itu, yang saudara lihat? Sudah pada berdarah di hidungnya. Sudah pada berdarah. Iya. Berdarahnya itu keluar dari mana saja? Dari hidung. Dari hidung. Dari hidung sama mulut. mulut. Iya. Ada dari telinga? Dari telinga enggak mulia. Enggak, siap. Enggak bertiga. Terus dari ini? Tidak mulia. Tidak. Ada enggak luka? Karena kiri perhatikan enggak saudara? Tidak mulia, tidak saya perhatikan itu. Iya. Saudara saat itu juga bingung gitu. Iya. Nah, kenapa? Bingung, maksudnya tuh memanggil ini. Saya bingung apa? Tarik napas saja. Iya. Takut darah. Takut darah. Iya. Takut darah. Badannya besar, tapi memang ada orang-orang itu memang takut. Iya. Lihat ya. Siap. Baik. Ketika lihat seperti itu, ini ya, dibalik. Akhirnya apakah saudara ikut ngangkat ke mobil? Ke mobil. Ya, kalau saudara sendiri ikut enggak? Enggak ada yang mulia. Enggak ya. Cuma angkat itu langsung cuma diangkat kakinya aja, enggak ikut ke mobil itu. Iya. Saudara atas perintah dari saudara tadi akhirnya menghubungi kepada teman-teman yang lain. Siap. Mereka datang ya. Siap. Mereka datang. Apalagi yang saudara perhatikan di situ? Udah sih mulai yang itu aja sih, setahu saya itu. Ya. Cuma itu aja yang Itu saya aja yang iya. tahu ya. Iya. Baik. Saudara kasih mic-nya ya di belakang. Saudara Ali ya. Siap yang mulia. Baik. Saudara pada saat dihubungi oleh siapa yang hubungi saudara? Bapak Burhanuddin. Bapak Burhanuddin. Bapak Burhanuddin. Saudara ada di mana? Saya kebetulan posisinya jaga di Ebony. Jadi perumahan itu juga? Di perumahan juga. Perumahan itu juga. Perempatan pertama. Jadi
Saudara masih ingat dihubungi jam berapa? Dihubungin kurang begitu ingat. Kurang begitu. Kurang begitu ingat. Harinya masih ingat ya? Harinya, hari itu tanggal? Hari Senin tanggal 20. Ya, saat itu kejadian itu. Hari Senin tanggal 20, bulan? Bulan Februari. 23. Baik. Jadi saudara dihubungi. Waktu itu saudara sendirian atau bersama dengan teman-teman saudara? Sendiri. Sendiri. Setelah dihubungi, saudara menuju ke TKP. TKP. Ya, saudara menuju TKP. Setelah menuju TKP, apa yang saudara lihat ketika saudara datang? Saya melihat korban udah di pangku sama Bu Natali. Korban di pangku sama Bu Natali. Di pangku itu di pangku bagian mananya? Kepala. Bagian kepala di pangku. Terus? Di sebelahnya Bu Natali ada si Agnes. Sebelah si perempuan itu. Di Agnes. Agnes. Sebelah kepala atau sebelah? Sebelahnya Bu Natali. Ya, sebelah bawahnya atau kepala? Kepala. Kepala. Ada si Agi. Terus ada Pak Rosid, ada Pak Burhanuddin, ada si Sen berdiri dekat mobil sama Mario. Si Sen berdiri dekat mobil ya? Iya. Sama Mario ya? Iya. Mereka melihat saja atau ikut membantu itu? Ini pegang-pegang korban? Enggak. Jadi mereka berdiri aja? Iya. Berdiri aja. Terus apa yang saudara lakukan setelah melihat keadaan yang demikian? Itu enggak lama Pak Rudi bawa mobil. Pak Rudi bawa mobil. Ya. Terus akhirnya kan ya udah ayo angkat bawa ke rumah sakit. Siapa yang angkat? Saya yang angkat. Saudara, siapa lagi? Sama Pak Asum. Sama Pak Asum. Iya. Terus berdua aja? Berdua. Ada enggak si terdakwa Sen ngangkat? Si Sen kayaknya ada cuman agak di ujung kepala. Ada tapi di ujung kepala. Iya, dia enggak pegang. Enggak pegang? Enggak pegang. Sama si Agnes. Sama si Agnes. Terus apa yang dilakukan? Kan cuman, menghalangi atau apa? Enggak, ibaratnya begini Pak. Ya. Agak kayak megang rambut begitu. Oh, kayak pegang rambut gitu. Kan soalnya posisi saya di kepala. Oh, saudara kepala ya, jadi tahu persis ya. Iya. Jadi mereka ikut geser tapi tidak ini. Iya. Itu baik. Yang saudara lihat kan kepala iya. Kan lihat. Ini akan masuk ke mobil. Masuk ke mobil. Sampai masuk ke mobil. Masuk ke mobil. Itu ketika masuk di mobil, itu kondisi anak korban ini bagaimana? Kaku atau seperti apa? Agak kaku kakinya. Kaku. Yang kaku apanya? Kaki. Kakinya lurus begitu? Enggak begitu lurus, agak nekuk. Nekuk gitu, tapi kaku. Diluruskan tidak bisa ya. Itu kan ditaruh di tengah atau di mana? Di bangku belakang kemudi, supir. Belakang supir. Nah, situ ya. Itu kan muat itu. Kan katanya kaku. Iya. Nah, gimana caranya? Didorong sambil agak ditekuk kakinya. Soalnya agak susah. Dipaksa. Nah. Saudara ikut? Kebetulan saya nggak ikut. Oh, tidak ikut. Tapi masukkan aja ya. Nah, yang ikut Pak Ali ya. Soalnya saya masukin kepala. Oh, saya tapi Pak Ali sudah di dalam. Sudah di dalam. Di dalam. Menerima itu ya, menerima anak itu sudah di dalam. Nah, saudara lihat ada luka di wajah anak korban itu? Kalau saya lihat di hidung, terus di mulut, ya. Kemungkinan pelipis ini ada. Ada. Di pelipis. Saudara perhatikan juga di telinga? Di telinga enggak? Nah, luka ini di pipi? Enggak. Enggak perhatikan. Baik, sudah. Setelah itu
Berangkatlah Pak Rudi dengan Pak Muhammad Ali. Pak Muhammad Ali. Kalau saudara kan Ali saja ya. Siap. Kalau ini Pak Muhammad Ali. Berangkat. Ketika mereka berangkat, saudara akhirnya ketemu sama mereka, si anak tadi, Agi, sama terdakwa Mario, sama terdakwa Sin. Siap. Saudara ada bertanya pada mereka? Bertanya. Tanya kepada siapa? Tanya sama Mario. Tanya sama Mario. Apa pertanyaan saudara? Ini kenapa ditabrak mobil apa diapain nih? Saya bilang begitu. Apa jawabannya? Saya pukul. Saya pukul. Terus? Dipukul apanya? Dipukul apanya? Dipukul perutnya. Dipukul perutnya. Terus apalagi pertanyaannya? Terus kok sampai parah segininya? Kok sampai parah segini? Iya. Terus apa jawabannya? Udah nggak ada jawaban. Tidak ada jawabannya. Saudara tanya enggak, dipukul berapa kali? Tidak. Tidak. Dipukul pakai apa? Tanya enggak? Tidak. Itu ketika enggak ada jawaban, terus saudara beralih bertanya kepada terdakwa Sin, enggak? Tidak. Yang lain tidak nanya saya. Tidak nanya. Baik, itu ya. Tapi mereka saudara akhirnya jaga. Jaga mereka tidak kemana-mana. Iya. Atas perintah siapa? Pak Rosid. Apa Pak Rosid? Apa perintahnya? Jagain, jangan sampai ada yang kemana-mana. Ada yang sampai kemana-mana, termasuk kendaraannya. Siap. Ini tadi saudara lihat, ini kendaraan Rubicon itu, Rubicon ya? Iya. Nomornya masih ingat? Ingat. Berapa? B120 Den. Itu warna hitam. Warna hitam. Baik. Itu kan sempat jalan itu katanya. Iya. Ada izin dengan saudara? Saya tanya soalnya si Sen aja yang di dalam mobil. Tadi itu mobil madep ke arah pos belakang. Posisi mobil madepnya arah ke timur. Ke timur ke pintu belakang. Terus Sen di dalam? Enggak, nih awalnya tiga-tiganya naik. Tiga-tiganya naik. Menggeser mobil. Bagaimana? Jadi mobil tuh muter balik, cuman posisinya balik lagi. Jadi madep ke barat. Oh, madep ke barat, putar ya. Iya. Itu dua arah atau satu arah? Atau satu jalur tapi bisa muter? Iya. Ya, mereka muter, tapi mereka bertiga di dalam. Di dalam, muter. Terus nggak lama mati mobil, turun tiga-tiganya. Tiga-tiganya turun. Terus si Mario nanya, Mas, kapan saya bisa keluar nih? Tunggu konfirmasi dari ibu. Saya bilang begitu. Saudara maksudnya ibu itu ibu siapa? Ibu Natali. Terus apa? Saudara tanya sama Ibu Natali atas konfirmasi sama ibu katanya. Iya. Saudara tanya sama Ibu Natali ya? Enggak. Jadi apa? Terus apa itu namanya tindakan saudara? Apa yang saudara lakukan? Supaya biar nggak bisa keluar. Terus nggak lama si Sandy yang masuk. Si Sen masuk. Masuk kemana? Ke mobil. Ke dalam mobil. Iya. Ya. Nggak lama tuh mobil jalan. Mobil jalan terus saya marahin Mario. Itu mau kemana? Mau ke depan. Iya. Terus apa tindakan saudara? Ini mau ke depan. Terus apa yang saudara lakukan ketika jawaban Mario seperti itu? Saya nggak melakukan apa-apa. Cuman ibaratnya Mario sama si Agnesnya itu ada. Pikiran saya tuh ke depan kalau nggak beli rokok, beli air. Menurut saya. Depan. Belakangan ada perintah dari saudara Rosid untuk menghentikan itu. Perintahnya ke Pak Asum. Itu ya. Apa? Sudah dengar? Perintahnya Pak Rosid dengar enggak? Pak Rosid ketika nyuruh Pak Asum. Oh enggak. Saya soalnya posisinya
di sampingnya dekat Mario. Itu ya. Itu selama setelah kejadian itu ya, setelah anak ini dibawa ya, mereka itu apa yang dibicarakan mereka? Saudara dengar enggak? Oh, saya tidak tahu, enggak dengar. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada. Pak Asum ya, Di? Siap yang mulia. Baik. Pak Asum juga menerima ini informasi dari Pak Rosid. Siap yang mulia. Waktu itu Pak Asum ada di mana? Saya kebetulan lagi di Walnut yang mulia. Walnut, area Walnut. Di area Waduk. Walnut. 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 Iya siap. Ya, di situ. Saudara dihubungi melalui HT sama Pak Buran. Apa itu isi pembicaraannya dari Pak Rosid? Kita dapat dari Burhan kontekan, Burhan. Gate 1, monitor Gate 1, tolong merapat, ada taruna di 1446. Nah, saya langsung respon ke TKP, yang mulia. Datang ke TKP. Siap, yang mulia. Di TKP ada siapa saja sudah? Di TKP yang pertama silat Bu Natali, di sebelahnya si Agnes, rekan-rekan ini security juga, Pak Ali, Pak Burhan sama Dandu, sama Mario, sama Sen. Sama Sen. Kalau Pak itu belum datang? Belum, dia terakhir ya, yang mulia. Saudara datang. Siap. Ketika datang apa yang dilihat? Saya pas datang langsung melihat si korban, yang mulia. Lihat korban. Siap. Korban dalam keadaan seperti apa? Korban kebetulan pas saya tiba, itu sedang dipangku sama Ibu Natali, yang mulia. Dipangku sama Ibu Natali. Siap, yang mulia. Jadi sudah dipangku ya? Siap. Lihat, perhatikan betul ya korbannya ya? Siap, yang mulia. Keadaannya seperti apa korban itu? Maaf, yang mulia, karena saya posisi darah nggak tabah, saya langsung itu, yang mulia. Karena saya ngeliat si korban ini udah, darahnya saya udah nggak tabah, yang mulia. Nggak tabah. Betul. Sudah. Ini korban ini kondisinya itu pingsan atau masih bisa bicara atau mengeluh atau seperti apa? Itu posisi korban sudah nggak saya pakai itu sudah nggak bergerak, yang mulia. Udah dapat bergerak. Siap, yang mulia. Akhirnya dibawa masuk ya? Siap, yang mulia. Ke dalam mobil. Siap, yang mulia. Oke. Saudara ikut ngangkat? Saya yang ngangkat di badan, yang mulia. Ngangkat ke bagian badan. Ke bagian badan. Siap. Jadi yang angkat siapa saja? Yang angkat saya, Pak Ali megang posisi kepala, yang mulia. Saya ada posisi badan, yang mulia. Terus apa yang dilakukan Mario sama Sin? Kebetulan saya tidak fokus itu, yang mulia. Saya fokus ke si korban, yang mulia. Fokus korban. Siap, yang mulia. Masuk ke dalam. Itu korban kaku ya? Siap, yang mulia. Susah itu Siap. ditekuk susah ya? Siap, yang mulia. Siapa yang maksa ini kaki korban supaya biar masuk kan dilemeskan itu? Mohon maaf, yang mulia. Betulan waktu itu saya posisi ternyata pas saya konstruksi juga, mohon maaf ya, Sisen. Betulan Sisen juga ngebantu saya, yang mulia. Ngebantu kaki, yang mulia. Siapa tadi yang membantu kaki? Si Sen, yang mulia. Membantu kaki. Siap, yang mulia. Saudara sendiri akhirnya di dalam? Saya di dalam pas sudah saya di dalam, karena saya nggak tabang lihat si korban, saya langsung turun dari mobil, yang mulia. Langsung diganti sama MA, yang mulia. Saudara enggak ikut ya? Tidak mulia, cuma sampai mobil aja, yang mulia. Karena saya nggak tabang lihat si korban, yang mulia. Enggak tahan ya melihat si. Siap, yang mulia. Itu ya yang saudara tahu. Kalau saudara ini Pak Muhammad Ali ya? Ya, Muhammad Ali. Pak Muhammad Ali juga mendapat ini informasi dari Pak Burhan. Dari HT Pak Burhan. Dari Pak Burhan. Ya. Pada saat itu ada di mana? Saya posisi ada di gerbang, di jalur motor. Kebetulan kan yang masuk, yang jaga di gerbang lagi nggak masuk, nggak hadir.
Jadi saya yang gantiin di gerbang perbantuan. Baik. Saya Jam ada di berapa jalur waktu motor. itu masih ingat? Waktunya? Waktunya waktu apa sih? Kejadian. Jam perhatikan enggak? Perhatikan enggak waktu jamnya? Jam Malam. kejadian malam. Ya. Jam malam. Masih ingat jam berapa? Sekitar jam 19:30 malam lah. Kurang lebih Ya, 8 segitu, malam. ya. Tanggalnya Tanggal 20 Februari 2023. Hari? Senin. Hari Senin. Ketika saudara mendapat ini panggilan itu ya, apa yang disampaikan tadi? Tolong minta bantuan nih Taruna gitu. Saya langsung meluncur ke bawah. Meluncur ke bawah, Ya. meluncur ke TKP itu. TKP. Ketika meluncur ke TKP itu apa yang saudara lihat di situ? Budi, rekan-rekan sana sama nggak lama di situ. Terus Pak ini minta bantuan tuh diangkat gitu kan. Nanti dulu pelan-pelan. Kan waktu itu ada terdakwa ini berdua ada ya. Ya. Anak perempuan juga ada. Ya. Sudah ada situ. Datang di situ korban itu sedang apa? Sudah tergeletak. Sudah tergeletak. Iya, tergeletak. Terus posisi di pangku sama Pak Ibu Natali. Bu Natali. Iya, Ibu Natali. Di situ ya. Di situ itu korban sudah mau diangkat. Masih di pangku, terus keluarin mobil kan saya minta tolong nih keluarin mobil aja bawa ke rumah sakit aja katanya udah parah gitu kan. Oh gitu. Kok bisa begini nggak tahu dah kejadiannya. Ya. Gitu. Akhirnya saudara di dalam ikut ya? Yakin Pak Asum. Takut darah. Takut darah. Akhirnya saudara posisi dalam mobil. Di dalam mobil. Ya. Di dalam mobil kan saudara melihat nih kondisi anak ini. Sepangku. Kondisinya seperti apa? Kondisinya mulut berdarah. Di sini itu telinga sebelah kanan, mata merem. Ya, telinga sebelah kanan. Telinga sebelah kanan ada sedikit. Mata merem melek sedikit sama kaki agak ngangkat sedikit sebelah kanan. Sebentar. Ya, mata merem, yang merem sebelah mana? Melek sedikit doang yang sebelah kanan, sedikit doang. Yang sebelah kanan melek sedikit, yang sebelah kiri? Kenapa? Yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri merem. Terus? Sama napas agak ngorok. Napas agak ngorok. Ngorok ya. Ngorok ya. Ya saya pangku, kan saya di mobil belakang, Pak Rudi yang bawa mobil. Kata Pak Rudi, paling yang terdekat di mana? Medika, saya bilang. Di Ciledug macet, saya bilang Medika yang terdekat. Ayo ke Medika. Akhirnya ke Medika. Ke Medika. Saudara ikut ke rumah sakit. Ikut. Terus dari Medika langsung ke UGD. Ke IGD. Ya. Ke IGD. Terus saudara lapor ke bantu sama security sana juga ya. Lapor ke ruang gawat darurat, yang ruang gawat darurat nanyain, ini yang bawa siapa? Yang bawa saya berdua sama yang tadi pakai mobil sama Pak Rudi. Saya bilang cuman dia lagi parkir mobil, nanti kesini lagi. Saya nunggu menit. Saya emang udah siapa si David tuh emang udah nggak bisa apa-apa. Apa yang nanyain kan susternya dokternya, ini kok bisa begini, kenapa? Dia, ini ditabrak bagaimana? Berkelahi bisa sampai kayak gini. Ya jadi saya nggak tahu. Saya bilang Bu, saya cuma bantu. Saya bilang kalau kejadian saya nggak tahu, dia juga ini ditabrak kali ya kata itu. Oh, enggak ini. Tadi yang tanya siapa itu? Dokter sana, dokter yang mau nanganin ya. Kok sampai seperti ini? Iya, saya tunggu sekitar 10 menitan ada ya di dalam sambil nunggu Pak Rudi. Ya kan, akhirnya dokter mau tanganin, saya suruh keluar. Udah Bapak keluar dulu dah kayak gitu. Nah, saya nunggu di ruang tuh. Pak Rudi datang, "Pak, itu kok Bapak di luar?" "Oh, tanganin sama dokter," saya bilang. Makanya saya suruh keluar. Tuh. Tapi waktu itu masih ada ngorok ya, masih itu ya, detak masih ya, jantung masih ya. Masih. Cuman napas agak ngorok, udah diem. Pas di kayak itu udah ngoroknya udah hilang. Diem aja. Nah, nggak ada. Ya, dia gitu ya. Iya. Saya tambahkan ya saudara saksi. Untuk saudara Abdul Kasih dulu. Saudara sebagai komandan regunya. Siap yang mulia, iya. Yang bertugas sebagai security pada malam hari itu berapa orang?
Yang bertugas pada hari itu 7 orang. 7 1 orang. danru, 6 anggota. 6 anggota, baik. Untuk bisa masuk ke komplek itu, apakah harus melalui atau harus izin dulu dengan penjagaan gitu? Sesuai SOP-nya harus. Harus. Menukar identitas, kartu akses dengan identitas. Baik. Itu SOP-nya. Siap. Tapi pada malam hari itu, di gerbang masuknya itu ada enggak izin masuknya sehingga diketahui jam berapa masuknya gitu? Ada enggak? Saya tahu karena posisi saya di belakang, saya tahu kejadian masuknya itu setelah evaluasi tugas. Berarti setelah selesai saya tugas, saya baru tanya-tanya anggota. Nah ternyata memang tidak ada. Tidak ada. Jadi identitas di artinya depan. karena tidak ada laporan itu, berarti tidak mengerti sejak kapan ini para terdakwa ini atau mobil Robicon tadi itu masuk ke komplek itu saudara-saudara nggak tahu? Waktu kejadian nggak tahu, tapi setelah kejadian saya tahu karena bisa buka CCTV. Jam berapa masuknya kalau gitu? Masuknya sekitar jam 7, jam 19. Jam 19, sekitar jam 19 lah. Pelaku ya. Kurang Ya, lebih masuk yang ke Rubicon. komplek itu. Baik. Saudara tadi ketika mendapat laporan atau telepon dari Pak Rudi, ya, Siap. ada kekhawatiran untuk ada kejadian sesuatu kan gitu? Betul ya? Betul. Betul. Saudara berangkat kepada titik yang disampaikan itu. Siap. Itu penerangan waktu itu ada nggak? Terang nggak di lokasi itu? Ini kan jam 7 lebih nih. Ya, jam setengah 8 malam. Setengah 8-an gitu. Terang. Terang. Artinya bisa saudara melihat siapa yang saudara kawan ngomong waktu itu. Siap. Betul dia terdakwa ini? Betul. Betul Sen juga? Betul. Betul si AG juga? Betul. Betul. Tadi yang pendek, yang baru saudara tahu bahwa dia adalah korban. Siap. Keadaan menunduk. Kan gitu? Keadaan menunduk ini coba dulu. Saudara tidak melihat wajahnya. Apakah memang pada saat itu sih sudah ada penuh berlumuran darah atau tidak? Tahu nggak? Tidak tahu. Atau melihat nggak wajahnya? Melihat sepintas tapi memang tidak ada darah gitu. Melihat sekilas gitu? Iya. Dalam keadaan menunduk. Iya. Dan ketika saudara tegur, mau bertamu ke rumah yang punya rumah, Lagi bertamu ke rumah yang punya rumah mobil merah. Siap. Terus saudara menghampiri saudara siapa tadi? Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin, betul ya? Menghampiri. Dari tempat saudara menghampiri Burhanuddin ke lokasi orang itu berdiri yang berempat orang tadi itu, kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Berapa jaraknya itu? Kurang lebih 100 meter, cuma pas di posisi yang orang 4 ini tikungan yang mulia. Oh, pas posisi tikungan, kehalang sehingga tikungan, dari enggak. situ tidak bisa melihat ke sana. Tidak bisa. Kalau ke rumahnya Pak Rudinya, Kelihatan. rumah kelihatan. Pak Rudi. Kalau orang berteriak dari rumahnya Pak Rudi, kedengaran enggak sampai ke situ? Kalau di luar kedengeran, cuma kalau di dalam rumah enggak kedengeran. Dari balkon contohnya, dari balkon rumahnya Pak Rudi berteriak, "Oi" gitu. Ada sampai saudara mendengar? Enggak kedengeran. Tidak kedengaran. Baik. Jadi artinya ketika saudara berdiri dengan saudara Burhanuddin ini tidak tahu kejadian di tempat saudara ketemu yang berempat orang tadi itu. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu kejadiannya. Baik. Terus baru saudara mendapat telepon balik dari Pak Rudi. Pak Rudi. Sehingga saudara ke sana, Siap. apakah langsung diikuti oleh saudara saudara ini Burhanuddin? Siap, ya. Ya, ikut, baik. Terus tadi saudara menerangkan bahwa ketika saudara di sana sudah dalam posisi korban ini terkelungkup, kan gitu ya? Iya, betul. Terkelungkup. Terus terdakwa yang namanya Mario, ya. Tadi kalau nggak salah saudara bilang dia seolah-olah kayak jalan-jalan gitu ya. Iya. Jalan-jalan itu maksudnya bagaimana itu? Mengelilingi korban ini
atau bagaimana? Coba dulu. Tidak mengelilingi, cuma bolak-balik dia. Posisinya bolak-balik, tapi tidak mengelilingi korban, enggak. Bolak-balik di sekitaran tempatnya sekitaran belakang mobil situ. Sekitaran mobil atau sekitaran korbannya? Iya, korban ini kan ada di belakang mobil, tapi enggak sampai ke korban, enggak ngelewatin korban. Masih bagaimana ekspresinya? Masih keadaan emosi atau bagaimana? Iya, masih dalam keadaan emosi. Coba kalau begitu saudara praktekkan dulu. Bagaimana kira-kira dia itu sampai, karena kemarin itu dari saudara saksi Rudi, dia mempraktekkan itu seolah-olah menampakkan lagi kemarahan dari saudara Mario. Bisa saudara praktekkan dulu, coba bagaimana? Kalau raut wajah ya jelas kita bisa lihat emosi, tapi dari yang pasti dari bahasanya dia bentak-bentak saya udah jelas bahwa itu emosi gitu. Masih keadaan emosi kalau begitu. Emosi, siap. Keadaan emosi gitu ya. Siap. Baik. Terus kemudian yang duluan sampai ke lokasi berarti saudara, bukan Ibu Natalianya. Setahu saya iya, karena di depan saya nggak melihat Bu Natali gitu. Cuman saudara tidak melihat posisi Ibu Natali datang, tapi saudara ketika saya datang Bu Natali belum nggak kelihatan. Cuman pas saya setelah balik korban, saya berdiri bangun, di belakang saya ada Bu Natali gitu. Di belakang saudara ada Natali. Karena posisi korban dengan Bu Natali itu yang mulia, korban di sebelah kiri jalan, Bu Natali di sebelah kanan jalan. Jalan itu kan luas sampai 12 meter itu. Jalannya. Siap. Baik. Terus kemudian, apakah saudara ada melihat terdakwa ini masih memegang alat begitu? Saya tidak merhatiin yang mulia. Tidak memperhatikan. Atau dari saudara terdakwa Sen, apakah dia megang sesuatu? Tidak merhatiin saya. Tidak memperhatikan. Kalau Mario enggak. Mario enggak megang sesuatu. Baik. Terus saudara menanyakan tadi kepada saudara Mario, kenapa ini dipukul? Kan gitu ya? Kenapa ini diapain gitu. Kenapa ini diapain? Jawaban dia dipukul. Baik. Sekarang orang itu kan ada bertiga di situ. Siap. Ada Marionya, ada Sennya, ada AG-nya. Siap. Kenapa pertanyaan itu saudara tujukan kepada dia? Karena dia yang paling dekat dengan korban. Karena dia yang paling dekat. Iya. Terus, ini kan kejadian saudara tidak melihat ini. Siap. Kan gitu kan? Kok langsung saudara memastikan yang melakukan itu adalah dia? Saya tanya yang paling dekat dulu kan. Karena yang paling dekat dengan korban, dengan posisi saya, Mario. Sedangkan si Sen kan posisinya waktu saya datang dia ada di jauh, agak di belakang mobil. Gitu. Baik, selain kepada saudara Sen, saudara menanyakan juga nggak kepada Mario, saudara Sen, ini kenapa ini kok sampai bisa keadaannya begini? Nanya juga nggak? Sempat nanya gitu, cuman sama saya jawabannya lupa ya. Hah? Apa jawabannya? Saya lupa jawabannya. Tapi semua ketiga-tiganya saya tanya itu waktu, tapi setelah agak tenang gitu. Mario juga udah nggak terlalu emosi, udah melemah dia, baru ngobrol-ngobrol biasa, semuanya saya tanya. Cuma hampir rata-rata adenya dilecehin gitu, sama saya dapat jawaban si korban dipukul, udah itu aja. Begitu. Baik. Terus untuk saudara Burhanuddin, saudara juga masih melihat posisi saudara Mario pada saat saudara di TKP-nya, sedang apa dia? Sedang berdiri mulia. Sedang berdiri. Iya. Berdiri dalam keadaan diam atau masih bergerak atau bagaimana? Apanya yang mulia? Si Marionya. Itu ketika sudah sampai saudara di lokasi itu, si Mario ini masih keadaan masih bergerak atau bagaimana? Diam yang mulia. Udah diam. Iya. Diam. Iya. Gitu ya. Baik. Sedangkan saudara Sen dekat juga berapa meter dari korban itu tergeletak? Kurang lebih. Berapa meter jaraknya? Kurang lebih 3 meter kan mulia. Kurang lebih 3 meteran gitu ya. Saudara juga tidak ada mendengarkan teriakan "Ui" dari rumahnya saudara Natalia, ada enggak mendengar itu? Tidak mulia. Tidak mendengar. Iya.
Baik, itu aja barangkali. Baik saksi ya, pertanyaannya sama ya, jawabannya juga sama ya. Itu tempat kejadian itu perumahan apa namanya? Bisa Pak Rasid? Perumahan Green Permata. Green Permata Residen. Kecamatan Uljami, Sanggerahan. Siap. Kecamatan Pesanggerahan ya? Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Rumahnya. Ya, sama jawabannya ya. Kemudian ya di TKP itu ya di seberangnya itu kan rumah Pak Rudi ya. Siap. Nah, rumah yang paling dekat ya dengan TKP itu yang ada CCTV-nya rumah siapa? Yang ada CCTV-nya? Rumah Pak Dokter, boleh sebut nama? Pak Dokter siapa? Pak Dokter Rudi juga. Pak Rudi ini dokter deh. Ada dua. Ada dua. Nah, 46 sama nomor 50. 50. Nah yang ada CCTV ini Pak Rudi dokter itu? Siap. Rumahnya nomor? 50. 50. Itu dari TKP berseberangan ya? Jadi. Siap. Kelihatan itu ya? Lurus berseberangan. Kalau Pak Rudi sendiri nggak ada CCTV rumahnya ya? Tidak ada. Nggak ada ya? Ya. Kemudian saudara berlima ini ya sebelumnya kenal nggak sama si korban David ini? Tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Burhan juga ya? Ali, Pak Asum, Pak Muhammad Ali nggak kenal ya? Nah, maksud saya apakah sering korban ini main ke rumah si anak Pak Rudi atau tidak? Ya, nggak pernah lihat ya? Baru sekali kejadian itu ya? Siap. Baru sekali kejadian itu ya. Kemudian kalau kalian bertiga ini ya pernah nggak ya, ikut rekonstruksi oleh pihak polisi? Pernah ikut rekonstruksi? Pernah kemarin waktu kejadian di lokasi. Foto rekonstruksi ada, ini Pak Jaksa ada ya? Nanti diperlihatkan ya. Adegan rekonstruksi ya oleh penyidik itu sudah benar tidak? Direkonstruksi, nanti foto diperlihatkan, benar nggak? Atau ada yang berbeda dari keterangan saudara sebagai saksi di sidang ini? Kalau dari keterangan saya tadi yang mulia ada perbedaan, cuman di situ saya tidak ingat gitu, yang posisi pengangkatan korban itu ke dalam mobil. Nah di situ tapi emang ingatan saya mungkin yang saya lupa pada saat kejadian itu. Yang di waktu rekonstruksi Sen kan ikut bantu adanya di kaki gitu. Itu ya. Saya ingat sih si Sen itu di dekat-dekat korban gitu. Cuman saya nggak tahu persis gitu kalau dia posisinya ada di kaki. Yang pertama kali ke lokasi kan Pak Abdul Rasid kan ya? Siap yang mulia. Saudara kan 2 kali itu ya ke TKP siap, ya? Siap. Pertama, kemudian balik lagi, yang kedua baru lihat itu ya? Siap. Waktu pertama tuh saudara nanya kan, ada apa nih? Nah, Mario bilang bertamu ke rumah mobil yang punya mobil merah itu ya? Siap. Ya. Nah waktu saudara pertama kali itu posisi korban, si David itu posisi gimana? Berdiri kah atau? Posisi berdiri, hadap-hadapan dengan Mario. Yang pertama kali itu ya? Pertama saya datang. Kali. Yang ditelepon Pak Rudi pertama kali ya? Iya, siap. Ya, saudara tanya ada apa nih ya? Iya. Nah, terus Mario bilang bertamu ke rumah mobil yang merah. Iya, saya nanya, ya mau pada kemana deh gitu. Pada kemana? Dia bilang lagi bertamu ke rumah yang mobilnya merah. Mobil merah. Saudara tahu kan maksud yang punya mobil merah itu rumah siapa tahu kan ya? Tahu. Rumah siapa? Pak Rudi. Rumah Pak Rudi. Siap. Ya berarti maksudnya keadaan si korban waktu itu masih berdiri. Siap. Masih belum pingsan ya? Masih ngelihat lah, masih bisa bicara. Masih.
Sempat nggak saudara? Nggak bicara, cuman saya lihat posisi dia cuma lagi nunduk aja, dia nggak bicara sama sekali. Nunduk tapi berdiri ya? Berdiri. Bukan jongkok itu bukan ya? Bukan. Posisi berdiri tapi agak nunduk gitu wajahnya. Benar, posisinya berarti masih sehat, masih belum dipukulin. Iya, masih sehat ya? Sehat. Kemudian saudara ditelepon lagi, baru balik lagi baru posisi sudah berubah ya? Sudah berubah. Selang 3 menit yang mulia. Hah? Setelah saya tinggal selang 3 menit, kurang lebih saya ditelepon Pak Rudi lagi, pas saya balik lagi udah posisinya udah begitu. Oh, selama waktu cuma 3 menit ya? Iya, karena jarak dari saya terima telepon. Pelan-pelan dulu, jangan asal ngomong ya. Iya, ya. Jarak pertama kali Sebentar dulu ya. Saudara kan waktu pertama kali itu melihat ya si David ini masih berdiri. Iya. Nah, kemudian saudara merasa itu aman-aman saja. Iya. Kemudian balik lagi lah saudara. Saudara itu balik lagi kemana? Ke pos atau kemana? Ke arah Pak Burhanuddin. Arah ke Pak Burhanuddin. Iya. Arah Pak Burhanuddin itu di mana posisinya? Apakah masih di perumahan itu? Iya, masih apakah di perumahan warga atau di pos yang lain, pos 1, pos 2, pos 3 gitu? Mana? Masih di perumahan itu, di perempatan kedua, di depan jalan Oakwood, posisi persisnya. Nah, terus? Nah, di situ saya dapat telepon lagi. Lalu, sebelum dapat telepon berapa lama saudara di posisi itu? Di posisi itu paling saya sekitar... Sempat ngobrol sama Pak Burhanuddin, sempat ngobrol? Iya, paling 1 sampai 2 menit saya di situ. Nah, terus? Ditelepon? Ditelepon lagi sama Pak Rudi. Begitu balik, keadaan sudah berubah? Balik udah langsung Cepat ya? 3 menit atau lebih? Kurang lebih sekitar 3 sampai 4 menit. Kurang lebih ya, jangan dipastikan ya. Iya, karena saya juga ada data telepon pertama dan telepon kedua gitu. Kan ada di riwayat telepon masuk itu kan ada kan ya? Ada, iya. Ada kan ya. Saudara yang pertama itu waktu Pak Rudi telepon yang pertama kali itu langsung menuju TKP kah atau ini dulu? Oh, itu nunggu dulu kemudian baru ke TKP? Ada sekitar 1 sampai 2 menit. Baru bereaksi ke TKP? Lokasi, ya. Ya, maksudnya enggak ketika Pak Rudi telepon yang pertama tuh saudara langsung meluncur ke TKP tidak ya? Tidak, tapi karena ada saya lagi nulis buku. Jeda waktu lu berapa menit ya? Iya, paling 1 sampai 2 menit paling lama. Langsung? Iya. Menuju itu ya? Menuju lokasi. Ya. Tapi saudara ngelihat ya Ibu Natalia memangku si korban, lihat ya Pak Rudin ya? Lihat, siap. Lihat, maksudnya Bu Natalia posisinya tangan kanan ini seolah menggendong seperti bayi itu, lihat ya? Siap, lihat. Lihat ya kepalanya ya. Kemudian memiringkan kepalanya itu supaya darahnya nggak masuk ke mulut, lihat ya? Siap, lihat. Lihat ya. Kalau Burhanuddin lihat nggak? Bu Natalia mangku gendong ini kepala si korban supaya darahnya nggak masuk ke. Siap, oleh itu lihat mulia. Lihat ya? Iya, siap. Lihat. Siapa lagi yang lihat? Si Ali lihat. Bu Natalia mangku. Siapa yang mulia? Lihat ya? Lihat. Sama Bu Natalia dimiringkanlah kepalanya itu. Ya. Siap. Lihat ya. Karena darah keluar dari. Benar nggak? Bibirnya atas ini jontor sampai ke nyentuh ke telinga, ke hidungnya. Saya kurang paham. Ya. Terus Asum lihat nggak? Bibirnya ini, bibir korban ini. Karena Asum kan ngangkat mobil juga ya? Siap, yang mulia. Lihat nggak bibirnya jontor, bawah ini sampai ke. Tidak, yang mulia. Atas sampai ini, ah? Tidak, yang mulia. Lihat atau enggak? Kan dekat saudara itu. Saya tidak memperhatikan, yang mulia. Berarti. Rasid, coba lihat nggak bibirnya jontor? Kamu kan dekat sama si korban. Waktu saya pertama lihat korban karena masih penuh darah yang mulia, belum bisa ngelihat jelas posisi. Nah, lihat bibirnya nggak? Penuh darah di sini. Penuh darah. Nah. Tapi bengkak jontor itu dari sampai. Nggak kelihatan. Nggak lihat? Ketutup darah. Nggak lihat ya? Nggak lihat. Mukanya ini berdarah, ngelihat nggak? Muka pipinya, gitu lagi ngelihat nggak? Siapa yang lihat? Kamu tuh kan dekat jaraknya masalahnya, bukannya jauh. Lihat nggak muka pipinya? Coba Rasid, ingat-ingat. Saya tidak ingat kalau di pipi. Burhanuddin? Kan dekat posisinya itu. Ya. Kalau jauh ya lah. Ibu Natalia aja berani, dia mangku deket. Ibu Natalia aja. Masa Pak Sapam takut melihat si korban posisi dekat. Ya. Jadi semuanya berapa orang di TKP itu?
setelah sebelum diangkat si korban itu ke mobil, berapa orang yang hadir, yang ada aja? Tadi ya. Satpamnya semuanya berlima, Bu Natalia, Pak Rudi, ya, 5, 7, 8, 9, 10, sama si bertiga, Agnes. Benar itu? Benar yang mulia. Benar, Din? Ya, benar ya? Iya. Benar ya. Baik. Kalau sama anak Pak si ini, anak Pak Rudi itu siapa namanya? Renjiro yang mulia. Renjiro. Saudara berlima ini tahu nggak kenapa korban ada di TKP itu? Kenapa dia ada di situ? Apakah sebelumnya bertamu ke rumah siapa? Tahu nggak? Sebelumnya bertamu ke rumah Pak Rudi, teman anaknya kan dia waktu ditelepon udah bilang saya, teman anak saya. Jadi ada telepon Pak Rudi yang mengatakan bahwa ya korban ini bertamu ke rumah si Pak Rudi, benar? Betul. Ada, benar. Bertamu ya, si korban ini. Benar Pak Rudin? Ya, benar. Tahu? Tahu nggak si korban ini bertamu sebelum kita tahu? Tahu dari mana? Jangan bilang tahu-tahu aja. Hah? Kalau Abdul Rasid ditelepon Pak si Rudi mengatakan. Tidak tahu mulia. Hah? Tidak tahu mulia. Tidak tahu. Siap, Makanya ya. jangan ngomong-ngomong dulu. Dipikirkan dulu ya. Siap, Pak Ali mulia. apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Pak Asum? Muhammad Ali? Nggak tahu. Ya. Jadi yang tahu ya bahwa korban ini bertamu ke Pak Rudi hanya Pak Abdul Rasid ya. Benar ya? Itu karena ditelepon sama Pak Rudi. Pak Rudi. Nah itu ya. Tapi nggak tahu bahwa sebenarnya si David ini sering ke rumah Pak Rudi, nggak tahu ya? Tidak tahu yang mulia. Nggak tahu. Ya. Cukup ya? Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.